Perkenalkan, saya Yosua Menas Jagonya Saruna dari kelas Perdata 3H dengan NIM 446. Saya di sini akan membahas materi perdata dari bab 9, 10, dan 11. Yang pertama adalah bab 9 tentang berakhirnya perikatan. Di sini perikatan dapat berakhir atau habis akan ada beberapa tahap. Yang pertama, perikatan hapus atau berakhir menurut pasal 1381 BW. Yang pertama adalah pembayaran. Pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur yang dilakukan kepada kreditur untuk melunasi utang. Pembayaran tersebut dapat berupa uang ataupun barang. Yang kedua adalah konsignasi, yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan ataupun penitipan. Yang ketiga, pembaruan utang atau novasi. Pembaruan utang itu di mana suatu perikatan berakhir dan sekaligus memunculkan perikatan baru yang dilakukan di dalam hal yang sama. Yang keempat adalah perjumpaan utang atau kompensasi. Perjumpaan utang adalah penghapusan masing-masing utang ya, dengan jalan saling memperhitungkan utang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur yang telah disetujui. Kelima adalah pencampuran utang atau konfisio, yaitu adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Yang keenam adalah pembebasan utang. Yang ketujuh adalah musnahnya barang terutang. Yang kedelapan adalah batal atau pembatalan. Yang kesembilan adalah berlakunya suatu syarat batal. Yang ke-10 adalah lewatnya waktu ataupun kadaluarsa. Kemudian di sini ada putusan hakim. Putusan berakhir atau hapus karena terdapat putusan hakim yang membuat pembatalan perikatan tersebut. Itu terjadi karena ada salah satu pihak yang merasa keberatan dan melakukan penuntutan ke ranah pengadilan. Yang selanjutnya adalah kesepakatan para pihak. Dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1338 ayat 2, perikatan dapat dibatalkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya adalah berdasarkan undang-undang. Karena ketentuan undang-undang, misalnya pasal 1601 KUHP Perdata, Selanjutnya adalah karena undang-undang. Di sini menurut ketentuan undang-undang, misalnya pasal 1601 KUH Perdata. Di situ disebutkan tentang perburuan, misalnya kalau buruh mati maka dengan sendirinya akan terjadi hilangnya perikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah tercapainya suatu tujuan perjanjian. Dengan tercapainya suatu tujuan perjanjian tersebut maka akan hilang otomatis suatu perikatan tersebut karena telah memenuhi hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Selanjutnya adalah karena undang-undang. Di sini menurut ketentuan undang-undang, misalnya pasal 1601 KUH Perdata. Di situ disebutkan tentang perburuan, misalnya kalau buruh mati maka dengan sendirinya akan terjadi hilangnya perikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah tercapainya suatu tujuan perjanjian. Dengan tercapainya suatu tujuan perjanjian tersebut maka akan hilang otomatis suatu perikatan tersebut karena telah memenuhi hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak.
Selanjutnya adalah bab 10 yang membahas tentang jenis-jenis perjanjian. Pertama adalah jual beli, diatur dalam pasal 1457 KUPer, yang mana adalah jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan dengan pihak yang lain untuk memberikan suatu hak kebendaan kepada pihak tersebut, dan pihak yang lain menyanggupi akan melakukan pembayaran dengan sesuai harga yang telah diperjanjikan. Kemudian adalah tukar menukar. Menurut pasal 1451 KUPer, tukar menukar adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak saling menukarkan barang untuk mengganti suatu barang lainnya. Selanjutnya adalah sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam pasal 1548 KUPer. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang dengan waktu tertentu kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain menyanggupi barang tersebut dengan melakukan pembayaran dengan harga yang telah disepakati. Kemudian adalah penitipan barang, diatur dalam pasal 1694 KUPer. Penitipan barang terjadi apabila seseorang menerima barang dari orang lain dan menyanggupi bahwa akan menyimpan dan mengembalikan barang tersebut dalam wujud semula. Kemudian adalah pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan kenikmatan suatu barang dengan cuma-cuma dan dengan syarat barang akan dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya adalah hibah. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan barangnya secara cuma-cuma dan tanpa bisa menariknya kembali. Hibah ini diatur dalam pasal 1660 di KUHP. Selanjutnya adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini diatur dalam pasal 1754 KUHP. Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak pertama menentukan atau menyerahkan suatu barang kepada pihak kedua, dan pihak kedua menyanggupinya akan membayar barang tersebut dan akan mengembalikan dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pemberian kuasa, diatur dalam pasal 1792 KUHP. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa tersebut. Yang terakhir adalah perjanjian perdamaian. Menurut pasal 1851 KUHP, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian yang berisikan bahwa menyerahkan atau menahan atau menjanjikan suatu barang untuk membuat kedua belah pihak itu mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan, yang bertujuan untuk mencegah timbulnya suatu perkara yang lain.
ke-11 yang membahas tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Ada beberapa macam. Yang pertama adalah perjanjian lisensi, yang kedua sewa beli, yang ketiga sewa guna, yang keempat perjanjian BOT, yang kelima adalah perjanjian waralaba, yang keenam anjak piutang, yang terakhir adalah pembiayaan konsumen. Yang pertama adalah perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi yang diberikan oleh suatu paten. Dari suatu paten tersebut terdapat suatu perlindungan dalam waktu dan syarat tertentu. Yang kedua adalah sewa beli. Perjanjian sewa beli tersebut ada dua tahap perbuatan hukum. Yang pertama adalah ada pihak yang menyediakan atau menjual barang. Yang kedua, dan pihak kedua adalah pembelian benda ataupun barang. Adalah perjanjian waralaba. Perjanjian tersebut adalah rujukan yang mengikat antara penerima waralaba dan pemberi waralaba dalam periode kerjasama. Perjanjian waralaba ini adalah dokumen yang sangat penting dan krusial antara waralaba dan pewaralaba. Adalah perjanjian BOT atau Build Operate Transfer. Dalam Indonesia ini adalah perjanjian bangun guna serah, yaitu perjanjian yang dilakukan antara pemegang hak tanah dan investor. Selanjutnya adalah anjak piutang. Anjak piutang merupakan lembaga pembiayaan yang dalam usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian ataupun pengalihan serta pengurusan piutang tersebut atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen ini merupakan perikatan yang lahir dari kontrak ataupun persetujuan. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama dengan kredit konsumen. Perjanjian ini dibuat atas dasar Undang-Undang Jaminan Fidusia.